PJJ yang dipersiapkan ya pasti ya otomatis yang namanya guru itu harus berpegang kepada yang namanya administrasi pembelajaran. Ya, administrasi pembelajaran yang harus kita persiapkan ya, mulai dari RPP-nya dipersiapkan ya, meskipun PJJ tapi tetap kita pakai pembelajaran masih berpegangan kepada RPP yang akan kita berikan selama proses pembelajaran ya. Selain RPP juga kita harus menyediakan bahwa RPP itu harus berpegang kepada silabus ya. Silabus ada berapa kompetensi inti, ada berapa kompetensi dasar ya. Nah itu kita harus berpegang kepada itu ya. Jadi meskipun PJJ kita ternyata pegangannya tetap pada pasal-pasal praktikal ya ketika kita mengajar di kelas, mulai dari silabusnya, lalu ada mempersiapkan lagi ada kotaknya, program tahunan, program semester, baru ke KIKD-nya ya, yang ada di dalam juga ada KIKD sekunderi ya, KIKD untuk pembelajaran daring ya. Jadi dipersingkat ya, kalau teman-teman sudah atau belum tahu bahwa kita punya RPP satu lembar lah ya, satu lembar yang namanya itu lebih kepada RPP untuk pembelajaran daring ya. Nah selain itu juga kita mempergunakan aplikasi ya, karena PJJ kita memakai aplikasinya yaitu Google Classroom ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita memakai aplikasi lain, bisa pakai Zoom ya, atau mau telekonferensi mungkin bisa juga ya, atau boleh kita pakai aplikasi yang lain yang berbayar, yang mungkin berbayar itu lebih apa sih, providernya lebih mengikuti penyampaiannya saya seperti antara saya tidak boleh gitu apa kalau beraplikasi berbayar gitu ya teman-teman, karena kebetulan kita sudah sepakati sudah dijajar yaitu ya ICR untuk absensi. Untuk absensi kita sudah mengadakan yaitu absensi BDR siswa dan absensi BDR. Kita memakai kalau BDR itu kita memakai Google Form. Nah kita pakai Google Form. Jadi anak itu lebih enak untuk mengabsensi by aplikasi ya, kayak lagi permainan kan tinggal klik nama apa lalu dia, nah di Google Form BDR siswa itu ya, presensi list BDR siswa itu anak sudah tinggal menceklis cuma insert namanya, centang kelasnya, lalu dia ikut pembelajaran apa tidak, di situ udah sediakan, tinggal pilih aja SIA-nya, sakit, izin atau apa ya. Nah lalu untuk dia harus melaporkan aktivitas selama pembelajarannya, boleh berupa foto catatannya, boleh foto virtual ketika dia lagi meeting. Nah baru sampai ya bukti. Jadi suka ada kendala nggak Bu? Kendala ya pasti ada ya, kendala karena kita PJJ memakai jaringan, kalau jaringan di kitanya bagus ke anaknya kurang bagus ya berarti kan si absen bisa nge-lag juga ke anak, atau anak bisa juga ke kitanya tertunda. Tapi kita masih memberikan rentang waktu toleransi ketika kan jam 7.30 kita udah mulai pembelajaran jam pertama ya. Selama PJJ itu kita satu pelajaran hanya satu pelajaran karena kita memiliki juga kita menyepakati meskipun tidak secara nasional atau kita menyepakati untuk pembelajaran virtual tidak lebih dari 3 jam, karena efektivitas orang untuk duduk di depan komputer mendengar belajar ya ketika baik komputer itu 3 jam ya, secara psikologis ya nanti
mengisi atau setiap pembelajaran itu dia mengisi form? Satu pelajaran itu satu form. satu form. Itu cukup ketat. Iya. Makanya satu pelajaran satu form. Jadi kalau di hari itu ada 3 pelajaran, berarti anak akan mengisi 3 form yang berbeda untuk mata pelajaran yang berbeda. Dan itu diisi di setelah dengan jadi anak dikasih rentang waktu. Kalau jam 8.30 pembelajaran, jam 7 guru sudah memberikan absensi BDI. Dari awal berarti. Di awal. share di WhatsApp itu. Ya, di share di WhatsApp, anak jam dikasih rentang waktu ya, sudah di share pas mulai pembelajaran 10 menit sebelum pembelajaran anak sudah masuk dan mengisi form. tugas itu apakah ibu menyiapkan atau ketika menyelenggarakan lalu dikumpulnya itu gimana? Nah, untuk tugas kita juga menggunakan Google Classroom ya. Fitur-fitur di Google Classroom itu kita udah mewakili karena di situ ada tugas, pemberian materi, mengecek absen ya. Nah, Google Form kan akan connect ke Google Drive. Jadi kita bisa lihat anak jam berapa mengabsen sudah terlihat jamnya. Ya. Kehadirannya juga sudah terlihat. Nah, untuk tugas juga guru biasanya memberikan tugas di GCR dengan berbagai form. Bisa membuat, misalkan kalau pakai tag, anak suruh mengumpulkan dalam bentuk Google slide, ya. Nah, kalau berbentuk jawaban singkat, anak bisa memakai Google Dokumen, ya. Nah, untuk ulangan misalkan ulangan dengan pilihan ganda bisa memakai Google Form juga jawaban singkat. Atau kita bisa menginsert apa sih menginsert itu memasukkan ya. Memasukkan misalkan kita pakai Kahoot, aplikasi Kahoot. Ya, Ya. mirip-mirip games jadinya. Ya, mirip games. Nah, atau kita bisa juga dengan memakai aplikasi game yang lain. Karena anak itu kalau dikasih tugas atau soal yang ada unsur entertain, anak akan lebih excited. Nah, itu juga merupakan tips ya buat kami supaya pembelajaran PJJ itu tidak monoton. Ya, tidak monoton. Bisa dengan itu, ya, lebih bagus kalau video YouTube-nya yang lebih Anak-anak yang sering kan tugas adalah langsung menanyakan dulu ini. Nah, yang namanya bingung pasti ada ya. Kalau bingung pasti ada. Kebetulan guru itu biasanya memberikan tugas setelah pembelajaran dan dijelaskan terlebih dahulu how to keep the assignment, how to finishing the assignment. Bagaimana menyelesaikan tugasnya? Biasanya guru sudah memakai rule tersendiri ya. Pada misalkan di situ untuk Google Form aja misalkan jawaban singkat ya. Biasanya guru udah ngasih apa sih seperti warning ya atau penjelasan instruction, misalkan jawab dengan memakai huruf kapital saja atau jawab sesuai jawab dengan huruf kecil saja atau jawab hanya option saja ya. Karena kan kalau Anda pandang sendiri, kalau misalkan memberikan soal essay jawaban singkat, jawaban yang kita jawabannya tidak sesuai dengan yang anak tulis, pasti nilainya akan menurun. Ya, misalkan nulis abstrak sedangkan dulu bilang jawabannya ya haknya pakai kapital itu pasti nilainya tidak sesuai. Atau misalkan matematika jawab dengan opsinya saja tanpa menjelaskan. Nah, itu sudah terlihat juga. Ya. Nah, biasanya anak itu kesulitannya
bukan terhadap pemahaman materinya kalau menurut saya, Iya. tapi manage waktu. Nah, itu yang di PJJ itu manage waktu. Dan kita harus berlapang dada jika anak itu tidak pada waktunya. Ya. Nah, tidak pada waktunya. Mungkin bisa molor 15 menit, mungkin molor di setengah jam dari waktu yang ditentukan. Nah, kita bisa toleransi asal jangan sampai 1 minggu. Ya, berarti kalau 1 minggu anak itu bukan tidak bisa, bukan telat, tapi mentelatkan diri. Iya. Nah, mentelatkan diri. Ya. Nah, untuk apa lagi ya? Solusi ini aja Bu, solusi terbaiknya gitu Bu. Solusi terbaiknya dalam bidang apa? Dalam mengajar. Iya. Ya, intinya mengajar itu kita jangan terpaku kepada satu, jangan monoton. Pembelajaran PJJ online kalau monoton anak sudah pasti bored. Ya, they get bored. Pasti dia akan bosan. Yang kedua, berikan penjelasan sejelas mungkin. Jangan mendelih YouTube, tapi jelaskan menurut pemahaman yang kita punya, kompetensi yang kita punya, supaya materi kita yang terbaik. Ya. Karena kalau kita sudah ngomong kepada misalkan ada video YouTube kan general, tidak tahu nih anak impactnya di mana, kesulitannya di mana. Ya. Misalkan ini kemampuan kompetensi anak kita hanya di tingkat 6. Kalau di YouTube kan bisa aja karena global dianggap sama siswa tingkat. Ya, penjelasannya dimulai dari 8, yang 2-nya itu nggak bisa anak nggak bisa ngerjain karena kan nggak jelas. Jadi tolong berikan video semaksimal mungkin guru yang menjelaskan. Ya, yang ketiga itu berikan informasi-informasi atau menyelipkan entertain, hiburan bagi anak. Hiburan. Jadi ya emang harusnya ya Bu ya. Iya, hiburan. Kalau masih Ya, hiburan bukan hanya lelucon, tapi ketika kita memberikan tugas dalam bentuk hiburan, bikin materi dengan memakai slide Canva, anak kan tertarik. oh iya. Ya, bikin dengan infografis, anak kan lebih tertarik, dia akan lebih menggali. Bahkan kalau saya pribadi, kalau anak ini membuat tugas yang bagus, ya, saya appreciate, bisa saya ambil jadi bahan ajar. Terus ada lagi Bu, solusi misalnya itu kan solusi dari pembelajaran dulu. Kalau misalnya solusi dari misalnya siswanya yang sudah mampu gitu, kalau Tidak misalnya mampu. maksudnya nggak Tidak punya berkuota. HP gitu. Oke, ya untuk sarana dan prasarana alhamdulillah walaupun siswa itu tidak punya gawai, tidak punya perangkat HP yang mumpuni, sekolah terbuka juga untuk mempergunakan lab komputer dengan bandwidth yang sangat tinggi. Jadi tidak ada keluhan sendiri. Khusus man satu batu jajar Bu. Iya. Jadi kalau Siswa misalnya nggak Satu punya, Batu Jajar sudah punya akun sendiri yang disediakan sekolah, ya. Lalu disediakan lab komputernya untuk belajar, ya. Lalu peralatannya, headset semua termasuk kuotanya enggak? Itu udah dipersiapin juga sama. Udah dipersiapkan. Untuk apa? Karena latar belakang ekonomi setiap siswa kan Ini berbeda. beda. iya. Ya. Saya kan tahun sekarang mah ini ya Bu ya, apa namanya, domisili ya Bu ya. Kenapa? Kalau di KBB domisili kan Bu. Apanya? Dari sekolah Penerimaan. Oh, siswa penerimaannya ada 2 tahap ya. Ada tahapnya, tahap 1 itu berupa ada 2 jalur. Ya, jalur yang pertama itu jalur afirmasi. Afirmasi itu ada dari kepingan orang tua, ya di antaranya. Lalu ada juga jalur prestasi akademik, jalur prestasi kejuaraan, ya, dan dari pemegang KETM. Ya, kartu subsidi yang dikeluarkan pemerintah sekarang. Ya. Sedangkan tahap kedua itu adalah vaksinasi. Vaksinasi itu adalah yang lebih memungkinkan siswa-siswi yang ada di sekitar Lebih dekat. Batu Jajar yang terakomodir oleh titik
diantaranya, salah satu di antara keringanannya itu, kalau siswa kurang mampu, tidak punya perangkat yang mumpuni, HP, laptop, kuota, maka dengan senang hati terbuka lebar, maka mempergunakan fasilitas sekolah. Kita mempunyai ratusan unit komputer yang terkoneksi dengan ya wifi, maka perlu dikasih. Ada juga dari tips dari ibu untuk ngajar anak-anak ketika daring untuk memaintain stres kita sebagai guru gitu ya, sebagai pengajar, memaintain stres kita terlalu sementara untuk anak-anak dari waktu 1 jam pembelajaran, sementara kalau guru itu pasti udah sama pasti data yang tentu kita yang pasti akan lebih bekerja ekstra untuk biar kita tetap bisa senyum lagi di depan kamera buat anak-anak. Sebenarnya semua orang pasti punya tips yang berbeda ya, tergantung kepada seseorang. Tapi kalau saya sendiri ketika sudah ada anak di depan layar, itu saya memposisikan saya bahwa saya sedang ada di tatap muka ya. Nah, jadi bagaimana untuk tetap menjaga mood ya? Saya sebenarnya dari pagi mempersiapkan seperti saya layak akan bertemu tatap muka ya. Jadi nggak pernah itu yang ngajar pakai daster, cuma pakai kerudung gini. Yang pertama menjaga penampilan supaya tetap supaya tetap kita fresh. Anak terlihat bahwa gurunya adalah siap untuk mengajar, anak akan secara langsung akan ada feedback bahwa murid harus lebih siap daripada guru. Yang kedua adalah menyiapkan terlebih dahulu materi ajar yang akan kita bahas, strategi apa yang akan kita buat. Nah seperti itu. Karena kalau strateginya kita tepat, metodenya kita tepat, pembawaannya kita menginspirasi, anak juga akan memberikan feedback yang lebih bagus, dan itu akan menjaga mood kita ya. Lalu apa ya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengeksplor. Berikan pertanyaan pemantiknya, jadi sebagai pemicu pemantiknya ya, pertanyaan pemantiknya yang akan anak bisa mengeksplor pendapat, bisa mengeksplor jawaban lebih bagus. Nah itu kan kalau feedbacknya bagus, ke kitanya juga nggak ada dompet, jadi senang gitu. Ya bentuk informasi. Nah dan yang terakhir adalah komunikasikan segala sesuatu kesulitan problem supaya menjadi mudah ya. Tidak ada yang tidak mungkin nanti disini kasih gol dan tidak ada yang tidak mungkin terselesaikan dengan nah ya, semoga terwakili ya, jawabannya. Maaf kalau misalkan belum sampai ada berikutnya yang diambil ya, mungkin karena itu saja yang bisa saya paparkan ya. Terima kasih juga kesediaannya untuk telah datang ke Semangsa. Iya. Kita juga berterima kasih karena telah mendapatkan informasi yang begitu akan membantu kita ke depan. Sebenarnya juga mohon maaf Bu ya, tadi struktur kita tuh salah Bu. Jadi memangnya dari pertama kita berkenalan dulu gitu Bu. Opening dulu juga openingnya. Pertama tadi salah. Malah kasihkan ngobrol jadi lanjut gitu ke pertanyaan-pertanyaannya gitu. Tujuannya. Nah, ini nggak apa-apa bikin nanti kan kalau teknologi ya, bisa diedit. Diedit ya, harusnya kan tadi perkenalkan dulu. Iya. Ya Bu, ya seperti tadi salah. Kali minta buat perkenalannya dulu. Kasihkan ngobrol jadi lupa buat perkenalan. Kasihkan ngobrol jadi sampai beres aja. Kita Iya. bahasa Inggrisnya semester berapa? Kita tuh semester mau semester 7 Bu. Baru beres semester 6. Lagi masa-masa menyusun bantal ya. Lagi ya Bu. Karena itu emang Bu, ya waktunya jadi pendek Bu. Ya KKN cuma dapat Pendek apa keasikan gitu? pendekan jaraknya Bu. Jadi nanti bulan depan tuh udah Udah langsung ke PTL. Untuk persiapan pakai